Pemerintah memprediksi jumlah pemudik dalam libur Natal dan Tahun Baru mencapai 17 juta orang. Dengan pergerakan pemudik jelang Natal diperlukan mitigasi di semua moda transportasi untuk pergerakan pemudik yang akan meninggalkan Jakarta. Lalu seperti apa persiapannya, kita akan bahas langsung bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin. Selamat malam Pak Dir. Selamat malam Pak Dir. Selamat malam. Baik, Pak Dir, hingga Sabtu malam ini berapa jumlah kendaraan yang sudah meninggalkan Jakarta? Datanya Pak Dir. Sampai dengan saat ini data yang tercatat berdasarkan traffic counting untuk kendaraan yang keluar ke arah timur ya melalui tol Cikampek itu sudah di angka 65.000 lebih. Sementara kendaraan yang keluar ke arah barat ataupun ke arah Merak itu sudah mencapai 103.000 lebih kendaraan. Artinya hampir 170.000 lebih kendaraan meninggalkan Jakarta di Sabtu malam ini ya Pak Dir. Pak Dir, untuk di wilayah Jabodetabek, bagaimana kesiapan Polda Metro Jaya di lantasnya terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru kali ini Pak Dir? Baik, terima kasih. Polda Metro Jaya telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Nataru yang melalui Operasi Lilin 2025 dengan menggelar sebanyak 106 pos pengamanan. Di antaranya meliputi pos-pos yang memang tersebar mulai dari jalur-jalur perlintasan akses dari masyarakat menuju luar Jakarta, termasuk juga pengamanan pada titik-titik yang menjadi pointers kami, diantaranya aktivitas masyarakat di dalam kota, kemudian juga aktivitas masyarakat kita yang nantinya akan beribadah Natal, dan juga aktivitas tempat wisata. Tercatat sebanyak 5.000 lebih personil dikerahkan untuk mengcover ataupun membackup beberapa kegiatan tersebut yang memang dimulai ataupun diprediksi pada hari ini akan terjadi lonjakan aktivitas masyarakat yang keluar Jakarta. Oke. Pak Dir, jadi untuk periode saat ini di 20 Desember artinya akan fokus pada area-area yang tempat trafiknya tinggi, misalkan terminal ataupun juga tadi perbatasan di ruas jalan tol, Pak Dir? Baik, peningkatan volume sudah terlihat sejak semalam. Kita ketahui bahwa ruas-ruas jalan Jakarta semalam sampai dengan pukul 23.30 sudah terlihat ada lonjakan aktivitas masyarakat yang keluar Jakarta ya, baik yang ke arah timur maupun ke arah Merak, termasuk juga aktivitas di beberapa titik lokasi tempat wisata ya, seperti tadi beberapa tempat wisata sudah mulai terlihat ada lonjakan ataupun ada pengunjung yang dibandingkan dengan hari sebelumnya memang ada peningkatan, walaupun di beberapa titik tadi tercatat ataupun terpantau memang hujan cukup deras. Oke, Pak Dir, ada tidak skenario yang disiapkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi jika memang terjadi kepadatan di titik-titik tadi, misalnya tempat wisata atau juga perbatasan untuk mudik keluar Jakarta? Pola rekayasa telah kita siapkan, termasuk juga kantong-kantong parkir buffer ya, yang memang kita antisipasi sehingga pada saat potensi ataupun adanya peningkatan volume kendaraan nanti pada titik-titik tersebut yang memang kita telah petakan ya. Mulai hari ini adalah aktivitas kita fokus pada aktivitas masyarakat yang akan keluar dari Jakarta. Kemudian juga beberapa saat lagi ataupun beberapa hari nanti kita akan fokus kepada aktivitas masyarakat kita yang tentunya berada di Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan ibadah. Setelah itu kita masih masuk dalam momen ataupun tahapan kegiatan untuk masyarakat yang berlibur, tempat wisata, termasuk juga sampai kita juga telah menyiapkan konsep ataupun rekayasa arus lalu lintas pada momen malam pergantian tahun baru nanti. Oke. Untuk jalur-jalur alternatif juga bagaimana kesiapannya untuk wilayah Jabodetabek, Pak Dir, sejauh ini? Mengarah ke tempat wisata termasuk, Pak? Ada potensi yang memang nanti akan ada pergerakan ya masyarakat kita, terutama yang nanti akan mengarah ke Tol Ciawi, termasuk juga tempat wisata yang berada di dalam kota Jakarta itu sendiri ya, seperti Ancol, kemudian juga Taman Mini, kemudian Ragunan,
dan beberapa titik lain yang memang telah kita antisipasi. Alternatif jalur setelah kami pantau, kami survei, saat ini beberapa pekerjaan yang memang beberapa waktu yang lalu cukup menghambat ataupun mempersempit kapasitas ruang gerak dari kendaraan itu sendiri, saat ini cukup rapi, ketersediaan kapasitas jalan juga mencukupi untuk aktivitas itu. Namun kita juga tentu harus mengantisipasi kedatangan ataupun masyarakat dari luar Jakarta yang nanti akan melaksanakan kegiatan ataupun beraktivitas di Jakarta. Pak Dir, ini kan memang cuaca buruk, cuaca ekstrim juga masih terjadi di Jakarta. Ini upaya yang dilakukan untuk bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tentu kita berharap tidak terjadi, Pak Dir. Ini tentu menjadi harapan kita bersama ya. Dengan tahapan-tahapan kegiatan preemptif, himbauan, dan juga penggelaran kekuatan, kita masih mengevaluasi dari beberapa tahun sebelumnya ya, pengalaman operasi Lilin ataupun Nataru 2023 dibandingkan 2024, di mana ada peningkatan yang cukup signifikan dari angka kecelakaan itu sendiri. Ini menjadi atensi ataupun menjadi fokus, salah satu fokus perhatian kami, sehingga kita telah juga menempatkan titik-titik rawan ya, yang kita sebut dengan black spot ataupun titik ada sebanyak 29 titik yang tersebar di wilayah kita, terbanyak mohon maaf di wilayah Jakarta Timur. Ini perlu kita antisipasi. Kemudian juga trouble spot ataupun titik kepadatan sebanyak 70 titik yang telah kita antisipasi. Nah, tentu himbauan ataupun harapan kami semua pengguna jalan ataupun siapapun yang beraktivitas di jalan raya nanti untuk mematuhi aturan berlalu lintas, untuk memastikan bahwa dirinya dan orang di sekitarnya juga terjaga keselamatannya, sehingga pelaksanaan Nataru ataupun libur Natal tahun ini bisa kita tekan seminimal mungkin potensi-potensi terjadinya kecelakaan dan juga korban yang diakibatkan tentunya. Terakhir sedikit soal pengamanan di area stasiun, bandara, seperti apa Pak Dir? Sebanyak beberapa titik stasiun kereta api yang kita prediksi juga mulai hari ini ya ada peningkatan, seperti Gambir, Senen, dan beberapa titik lainnya. Ini telah kita siapkan pos-pos pengamanan, termasuk pos-pos pelayanan. Diharapkan nanti juga masyarakat bisa memanfaatkan sarana prasarana yang telah disiapkan, termasuk keberadaan petugas kami yang nantinya akan membantu sampai dengan pelaksanaan kegiatan operasi ataupun selama pelaksanaan operasi, termasuk juga lintasan-lintasan transportasi umum seperti terminal, arah transportasi bandara juga ini telah kita antisipasi semuanya. Baik, ini informasi soal lalu lintas sangat sekali ditunggu oleh masyarakat, dan terima kasih Pak Dirlantas Kombes Komarudin Dirlantas Polda Metro Jaya telah bergabung di Kompas Malam menyampaikan bagaimana peta pengamanan arus lalu lintas di libur Nataru tahun ini. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih.